Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalla salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita tidaklah hidup sendiri, ya. Di dalam hidup kita banyak bertemu dengan banyaknya karakter seseorang, ya. Di dalam kehidupan kita banyaknya bertemu dengan berbagai macam sifat, ya, berbagai macam perbuatan. Karena pada dasarnya setiap manusia itu mungkin ketika kita melihat, ya, orang lain, kita melihat orang di sekitar kita, banyak dari kita itu melihat hanya dalam fisik semata. Padahal sejatinya seseorang, ya, orang yang benar-benar dia teliti di dalam memperhatikan seseorang ataupun dia benar-benar teliti dalam menyikapi seseorang, itu bukan dari segi sesuatu yang nampak saja, ya, atau bukan hanya dilihat dari sesuatu yang nampak, tapi seseorang itu bisa dia dikatakan seseorang yang baik, ya, ataupun seseorang yang buruk, itu bermula ataupun terdapat di dalam hati, ya, hati seseorang yang mungkin tidak bisa kita lihat, yang mungkin tidak nampak, ya. Seperti halnya kita banyak menemukan orang-orang yang ketika dia sedang membutuhkan kepada kita, mereka itu memiliki sifat baik kepada kita, ya. Entah dia ingin meminjam sesuatu ataupun dia ingin meminta sesuatu, ya, banyak dari seseorang itu mereka itu memiliki sifat yang baik, ya, ataupun perbuatan yang baik kepada kita ataupun kepada orang yang akan dia minta tolong, ya. Tapi apakah sesingkat itu, ya, kita melihat, ya, kita menilai sifat seseorang? Tidak. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam salah satu perkataan Imam Syafi'i, ya, ridon nas ghayatul la tudruk, ghayatul la tudruk. Kita itu sebagai seseorang manusia tidak bisa untuk menjadikan manusia yang ada di muka bumi ini, ya, manusia yang ada di sekitar kita itu menyukai kita semua, itu tidak bisa. Nah, dari hal seperti itu, dari perkataan Imam Syafi'i itu, kita mengambil poin intinya apa? Ya, poin ataupun hal yang bisa kita ambil bahwasanya sifat, ya, bahwasanya perbuatan seseorang itu berbeda-beda. Ya, makanya ada teman-teman, kalau di dalam kehidupan itu ada namanya sesuatu internal dan ada sesuatu eksternal. Bedanya apa, Mak? Ya, bedanya apa, Mas? Ya, bedanya itu, kalau internal itu adalah sesuatu yang ada dalam diri kita. Ya, contoh misal teman-teman ingin menjadi seseorang yang baik, teman-teman ingin rajin baca Quran, teman-teman ingin menjadi seorang penghafal Quran, teman-teman ingin menjadi seseorang yang dermawan, ya, maka hal itu bisa untuk dirubah, ya. Makanya aku kadang aku itu tidak sepakat ketika ada seseorang yang ketika dia mendapati sesuatu ujian, ya, sesuatu hal perbuatan yang akan dia lakukan, dia bilang tidak bisa, ya. Jadi yang menghambat seseorang itu tidak bisa ataupun tidak dapat melakukan itu sebenarnya bukan hanya dalam masalah ataupun faktor eksternal, tetapi dalam internal dirinya sendiri, ya. Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan, ya, mungkin di sekitar kita ada teman-teman kita yang sebagai seorang pembisnis, ya, dia dagang dan sebagainya. Apakah dia ketika berbisnis itu hanya memiliki satu ide? Itu tidak, teman-teman, ya. Pasti banyak cara, ya, banyak jalan yang akan dia lakukan, ya. Dan lebih tepatnya jalan ini adalah jalan yang Allah ridhoi, ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh ketika ada orang yang ingin
dia itu berjualan kerupuk ya, ataupun berjualan makanan. Ketika dia sudah misalnya jualan di pinggir jalan, ternyata nggak rame nih, ya pembelinya sedikit, maka dia berikhtiar untuk apa? Untuk melakukan untuk mengerjakan sesuatu yang berbeda. Ya, semisal dia menitipkan ke warung-warung, dia mungkin mendatangi orang-orang, ya dia mungkin jalan di suatu tempat wisata, gitu. Jadi sesuatu itu bisa seseorang rubah, bisa kita rubah, ya apalagi faktor tadi, faktor internal, teman-teman. Nah, dan ada sesuatu hal yang tidak bisa kita rubah, ya, yang mungkin bisa, tapi sulit untuk kita rubah, yaitu adalah faktor eksternal. Ya, mungkin kita teman-teman, kita banyak di sekitar kita mendapati orang yang mungkin berbeda pendapat dengan kita, ya, ataupun orang-orang yang mungkin dia memiliki komunitas yang berbeda, ya, atau mungkin kita mendapati teman-teman kita ataupun di sekitar kita yang memiliki pemikiran yang berbeda, ataupun ada juga yang mungkin dia memiliki pemahaman yang berbeda. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena teman-teman, setiap orang, ya setiap manusia itu dilahirkan dari orang tua yang berbeda. Ya, setiap manusia itu dilahirkan dari lingkungan yang berbeda. Makanya kenapa mungkin kita menemukan ada satu keluarga, misal jangan jauh-jauh lah, misal teman-teman punya adik ataupun punya kakak. Apakah karakter, apakah sifat, apakah kebiasaan teman-teman dengan saudara kandung teman-teman, apakah berbeda atau sama? Pasti berbeda. Mungkin teman-teman misal suka baca buku, tapi mungkin saudara kandungnya teman-teman nggak suka baca buku. Ya, mungkin teman-teman suka berkomunikasi ya dengan orang-orang sekitar, tapi mungkin saudara kandung teman-teman nggak suka, gitu. Ada yang mungkin yang introvert, ada juga yang ekstrovert, padahal dilahirkan dari orang tua yang sama. Padahal mungkin satu rumah lingkungannya sama. Kenapa bisa berbeda? Karena tadi teman-teman, ya karena manusia itu tidak ada yang sama, ya, di dalam sifat, di dalam perbuatan, di dalam sesuatu hal yang dia lakukan, ya di dalam suatu kebiasaan. Ya, makanya kenapa pada malam hari ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita aku mengambil pembahasan ya ataupun tema ya adab dalam apa? Adab dalam mengkritik. Ya. Jadi sebelum kita mungkin membahas ya di dalam adab dalam mengkritik ataupun kita membahas dalam sesuatu hal, kita bahasanya kalau di dalam Islam itu bukan mengkritik ya, tapi mungkin menasehati, mengingatkan. Ya, bahasanya seperti itu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tahu ya setiap manusia itu dilahirkan dari orang tua yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda. Ya terkadang ketika kita menemukan teman kita yang dia itu berbuat kesalahan, yang dia itu mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, terkadang ada terbesit di dalam hati kita itu untuk mengingatkannya. Ya. Ataupun kita ketika di dalam Islam, ya, ketika kita melihat orang yang mungkin melanggar syariat, ya, yang mungkin misalnya kita menemukan teman orang di sekitar kita, mungkin ada yang nggak sholat, ada yang mungkin ketika puasa Ramadan dia tidak puasa, maka hal tersebut ya kita sebagai umat Islam, ya kita sebagai orang yang beriman, kita memiliki tugas untuk apa? Ya kalau kita mampu untuk mengingatkan, kita ingatkanlah. Ya. Dan kalau kita tidak mampu untuk mengingatkan, maka selama-lamanya iman itu adalah hati kita itu mengingkari perbuatan tersebut. Ya, bahwasanya hati kita itu menganggap perbuatan tersebut itu salah. Oh dia nggak sholat. Oh dia misal dia tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi sikapilah sesuatu itu dengan kadarnya. Ya sesuai dengan kadarnya. Kalau misal kita melihat contoh ada amalan sunnah, ada amalan wajib. Ya amalan sunnah ini kan siapa yang mau, ya siapa yang mau boleh, siapa yang nggak pun juga nggak apa-apa. Nah ketika kita terbiasa untuk
sholat sunnah, ya kita biasa untuk puasa Senin Kamis, terus kita menemukan orang di sekitar kita ataupun teman kita tidak suka puasa, ya udah, kita tidak memiliki hak, kita tidak memiliki kewajiban untuk apa? Untuk memaksa. Karena di dalam berdakwah, di dalam kita mengingatkan, di dalam kita memberitahu kepada saudara kita, kepada orang-orang di sekitar kita, ya itu kita cukup untuk menyampaikan. Ya, tidak ada aturannya, ya ataupun perintahnya kita itu untuk memaksa. Nah, makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya tadi ketika kita menemukan perbedaan, ya kita tidak memiliki hak, ya tidak memiliki kewajiban untuk apa? Untuk memaksa. Nah, apa mas kaitannya dengan dalam adab dalam mengkritik? Nah, teman-teman, mungkin sebelum kita masuk lagi, kita ada satu poin. Seorang pemimpin, ya seseorang, contoh teman-teman, contoh ya, kita nggak usah jauh-jauh. Misal di suatu RT, ya di suatu lingkungan nih, di suatu rumah, di suatu lingkungan perumahan, di salah satu RT ataupun RW lah, RW aja kita ambil, ya RW aja kita ambil. Kenapa bisa terjadinya, ya kenapa si RW ini bisa terpilih menjadi ketua RW? Ya karena dia dipilih oleh siapa? Oleh orang-orang yang ada di situ, oleh orang-orang sekitar situ. Ketika semisal teman-teman, ketika orang-orang di sekitar situ, orang-orang yang rajin sholat, orang-orang yang rajin dia mengikuti pengajian dan sebagainya, maka orang-orang, mayoritas orang yang di situ akan memilih seorang pemimpin yang rajin sholat, yang suka menghadiri pengajian, ya ataupun majelis ilmu. Begitupun juga sebaliknya. Ketika di lingkungan tersebut, ya adalah ya naudzubillah ya orang-orang yang suka dia misal menjual minuman keras, yang biasa mengkonsumsi minuman keras ataupun miras, maka dia akan memilih pemimpin siapa? Pemimpin yang membolehkan mereka untuk apa? Untuk leluasa dalam melakukan penjualan ataupun mengkonsumsi minuman keras. Ya kita harus tahu konteksnya ya. Jadi seorang pemimpin itu tergantung siapa? Rakyatnya. Tergantung siapa? Masyarakatnya. Ya kayak kemarin itu kita sedang rame-rame terkait kenaikan harga dolar. Ya, kita kemarin sedang rame-rame bahasanya kalau di dunia investasi itu IHSG itu menurun. Ya orang-orang investor itu pada banyak mengambil lah ya investasinya dari IHSG. Akhirnya terjadi apa? Terjadi yaitu adalah demonstran. Ya orang-orang yang dia itu datang, orang-orang yang dia itu ramai-ramai datang untuk apa? Untuk menuntut, untuk meminta perubahan ya, untuk mungkin bahasanya ada mungkin yang memiliki niatan untuk diskusi ataupun bahasanya menyampaikan pendapat, menyampaikan mungkin keresahan dan sebagainya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kita itu mengingatkan seseorang itu ada namanya itu adab. Ya, mungkin ada orang yang mengingatkan itu dia sewajarnya, ya, hai fulan, gitu kan, kamu gini. Tapi ada juga orang-orang yang memiliki kepentingan. Ya, jadi teman-teman harus tahu kenapa seorang manusia itu, seseorang yang dicintai oleh setan itu adalah orang-orang yang bodoh. Ya, kenapa dikatakan orang-orang yang bodoh? Kenapa? Karena orang yang bodoh dia tidak mau mencari tahu, dia tidak mau belajar. Ya. Makanya teman-teman mungkin di pedalaman yang orang-orang yang mungkin tidak tahu banyak mengenal Islam dan sebagainya. Orang-orang yang pemuka di sana, orang-orang yang mungkin tokoh di sana, bagaimana cara mereka itu agar rakyatnya, agar warganya itu dia tidak tersadarkan ya, oleh ilmu agama. Ya, maka mereka sangat senang ketika
warga di tempat tersebut ataupun masyarakat di tempat tersebut itu menjadi orang yang tidak suka mencari tahu, ya, tidak menjadikan masyarakatnya itu menjadi masyarakat yang tidak ingin ada rasa ingin mencari tahu. Ya, makanya salah satu nih teman-teman, ya orang itu ketika contoh ya, ada seorang kiai, ya kiai ini mungkin banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Ya. Misal ada kiai tapi nggak sholat, ya. Misal ada kiai mungkin nggak pernah baca Quran, ada kiai mungkin dia biasa berkata kasar, ya berbicara kasar. Ya. Bagaimana agar santrinya itu, agar warga-warga di tempat tersebut, ya di wilayah tersebut itu tidak menganggap dia negatif, maka dia akan mengatakan oh, orang saya kiai, ya orang saya orang yang mungkin udah dijamin masuk surga. Nah, ketika saat itu teman-teman, ketika warga itu sudah pada percaya, apalagi orang-orang yang membawakan label agama. Ya, ketika orang-orang udah pada percaya, orang-orang udah pada apa ya, terhipnotis lah bahasanya itu terhipnotis ataupun tertutupi kebenaran itu karena si kayaknya. Lantas ketika ada orang yang hadir di dalam lingkungan tersebut, ya orang pintar, orang mungkin seorang asatid, seseorang yang tahu mana yang salah dan mana yang benar, maka apa yang akan dilakukan oleh orang tersebut, oleh si kiai tersebut? Hal yang dilakukan itu adalah bagaimana caranya masyarakat itu membenci orang tersebut. Ya. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengakui kita sebagai seorang penuntut ilmu, ketika kita mendapatkan suatu informasi, ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, ketika kita mendapatkan sesuatu hal berita, kita jangan apa ya bahasanya, jangan agresif, jangan teledor, jangan terlalu terburu-buru menilai seseorang. Ya, makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aku itu enggak kadang suka menyampaikan ke teman-teman ya, mungkin ketika ngisi di meet ataupun ketika offline, ya pernah kayak offline ya, maksudnya menyampaikan hal seperti itu ya. Jadi mungkin ketika aku menyampaikan ya sesuatu hal kepada teman-teman, menyampaikan tadi apa yang aku pelajari, itu mungkin tidak cukup untuk waktu yang sangat singkat ya. Tetapi aku hanya bisa mengasih kisi-kisi kepada teman-teman, yaitu adalah jangan berhenti untuk belajar ya, jangan mudah menilai seseorang ya. Contoh, ada orang yang bilang terus tiba-tiba ada orang yang mungkin dianggap seorang gus, yang mungkin dianggap seorang ustadz gitu, mengatakan oh ustadz tersebut salah, ustadz tersebut gini. Kalau kita diajarkan ya membenci tanpa alasan, ketika kita diajarkan untuk tidak menyukai seseorang tanpa alasan, maka secara tidak langsung ya orang tersebut itu mau dirinya itu bodoh ya. Seorang ustadz tersebut mau orang ini tetap bodoh ya, tetaplah bodoh, jangan pintar. Nah itu kan kata-kata ini ya, kata-kata yang mungkin pernah teman-teman dengar ya. Karena kenapa? Ketika si oknum ini dia tidak membuat masyarakat itu membenci orang tersebut ya, maka yang akan terjadi apa? Orang-orang di sekitar situ akan menjadi tahu mana yang salah dan mana yang benar. Orang-orang tersebut ketika tahu perbuatan kayaknya salah, maka dia akan apa? Akan membencinya ya. Makanya salah satu cara ya orang itu ketika dia ingin ya masyarakat itu tetap bodoh adalah mereka mengajarkan untuk membenci siapa? Membenci orangnya, bukan perbuatannya ya. Makanya ketika teman-teman pernah mendengar
undur makola wala tanggur makola. Lihatlah apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan, apa yang diomongkan. Jangan lihat siapa yang berbicara. Ya, karena dari situ teman-teman kita diajarkan untuk apa? Untuk menilai suatu kebenaran itu bukan dari orangnya, tapi dari apa? Dari apa yang disampaikan, dari apa yang dia lakukan. Karena kalau semisal, contoh teman-teman, kalau semisal kebenaran sesuatu yang benar itu dilihat, dinilai dari siapa yang melakukan, maka orang-orang yang lulus pondok, ya, ketika dia merokok, berarti merokok itu sesuatu yang benar. Ketika misal dia ketika dia tidak sholat, berarti tidak sholat itu adalah sesuatu yang benar. Makanya kita diajarkan untuk apa? Lihatlah kebenaran itu dari apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, bukan siapa. Kenapa? Manusia itu tidak terlepas dari yang namanya salah dan lupa. Ya, makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita menemukan orang yang salah, ya kita mendapati orang yang salah, kita niat ya, memiliki niat untuk apa? Kita memiliki niat, kita meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Untuk agar orang ini bisa berubah, agar orang ini bisa lebih baik. Dan cara kita melakukannya itu, ataupun cara kita mengingatkannya itu dengan cara yang baik. Ya. Karena dulu teman-teman, ada orang-orang yang mungkin diingatkan dengan cara yang salah, itu bukannya tambah baik, malah tambah jadi. Ya, kita ambil contoh teman-teman kasus kenapa banyak orang yang dia rusak, ya, ataupun tidak bertahan lama di dalam rumah tangganya. Ya, karena apa? Karena ada beberapa rumah tangga itu mungkin karena faktor ekonomi, ya, karena faktor dia sering mendengar omongan orang, ya, sering memikirkan omongan orang. Ya, bahkan ada juga yang, dan tidak sedikit orang-orang yang mungkin rumah tangganya itu berantakan, rumah tangganya itu hancur, ya, jadi kayak sampai cerai. Itu karena apa? Karena orang tuanya itu terlalu ikut. Ya, bentar ya. Ya, terlalu ikut campur. Ya. Lalu apakah kalau berarti ketika ada rumah tangga yang berantakan, rumah tangga yang hancur, berarti nasihat yang diberikan orang tua itu adalah nasihat yang salah? Tidak, teman-teman. Ya, tidak. Jadi nasihat yang disampaikan oleh orang tua itu menginginkan anaknya itu pasti baik-baik saja. Tapi tadi teman-teman, ketika nasihat itu disampaikan dengan cara yang salah, ya biasanya ugal-ugalan tanpa melihat adab, ya, tanpa melihat adab, ya, tanpa memperhatikan adab, tanpa memperhatikan sikon, tanpa memperhatikan situasi, ya, maka yang akan terjadi apa? Rumah tangga tersebut itu akan berantakan. Makanya kenapa di dalam kehidupan, di dalam kita ingin melakukan sesuatu, ilmu itu paling penting sekali. Karena sesuatu kebaikan, sesuatu niat baik yang akan kita lakukan, yang akan kita berikan ke orang lain, yang akan kita amalkan, tetapi orang tersebut itu tanpa ilmu, orang tersebut itu tanpa adab, tanpa tahu caranya bagaimana, maka yang akan terjadi bukannya tambah membaik, malah tambah apa? Malah tambah rusak. Ya. Malah tambah rusak. Ya, tadi aku minjem motor ya. Ditanyain. Nah, jadi intinya apa teman-teman? Mengingatkan itu adalah sesuatu hal yang baik. Ya, menegur, menasihati itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kalau menasihatinya salah, kalau caranya salah, kalau keadaannya salah, ya maka bukannya yang rusak ini jadi makin baik, malah makin rusak. Ya, kayak contoh tadi kita baik lagi.
ketika ada masalah rumah tangga antara suami dan istri, ya ini kan suatu masalah yang mungkin masalahnya itu sekitar 50%. Seharusnya masalah itu kan makin membaik. Nah, tetapi ketika misal ada orang tua yang mungkin tahu permasalahannya dan orang tuanya ternyata salah, ya ternyata salah itu misal ada anak ya, si istrinya ini, dia misal si suami ini dari kayak suka marah-marah sama dia, lantas ya namanya seorang istri ya pasti ada namanya sakit hati. Tapi ketika seorang istri ini dia tidak jarang mengikuti pengajian, dia tidak tahu caranya parenting, ilmu parenting itu seperti apa, dia tidak tahu caranya bagaimana menjaga rumah tangganya tetap harmonis, tetap terjaga gimana, ya yang dilakukan apa? Dia mengadukan permasalahan tersebut kepada siapa? Kepada ibunya, kepada bapaknya. Ya ini kita ambil contoh hal kecil dulu ya, kepada ibunya, kepada bapaknya. Ya lantas apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah pastinya namanya orang tua itu ada rasa prioritas. Ya ini anak saya perempuan, anak saya yang udah dibesarkan. Ya apalagi yang namanya orang tua sekarang terkadang gampang cepat emosi. Ya apalagi terkadang orang tua sekarang itu tidak mau mencari tahu dulu, ya mana yang benar, mana yang salah. Ya taunya oh ini anaknya bilang dia dimarah-marahin, dia dipukul dan sebagainya, ya menarik ya. Makanya akan dibela siapa? Yang akan dibela itu adalah anaknya. Dan yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi pasti ya rata-rata orang tua udah Ndok, ya udah nak, kamu selesai aja sama dia. Ya masih banyak kok laki-laki yang mau sama kamu, masih banyak kok laki-laki baik buat sama. Itu yang akan terjadi. Tapi kalau misal si ibu tersebut, ya si istri tersebut itu dia tidak menceritakan kepada orang tuanya, tapi dia menceritakan kepada siapa? Kepada orang tua dari suaminya. Makanya akan terjadi apa? Orang tua suami akan berpikir, ya, akan berpikir apa? Kalau misal bijak ya, kalau orang tuanya dia punya ilmu ya, dia akan berpikir apa? Oh anak saya ya ternyata dia nggak suka sholat. Oh anak saya ya ternyata dia suka marahin istrinya. Ya makanya dia pasti akan ya rata-rata kemungkinan ya dia akan menasihati si anaknya tersebut, si anak laki-lakinya tersebut. Kamu sama istri kamu jangan galak-galak, kamu sama istri kamu harus banyak kasih perhatian. Gak mungkin kan si istrinya cerita ke ibunya si suaminya, mertuanya, tiba-tiba mertuanya suruh mereka cerai, kan mungkin. Ya kemungkinan iya ya, tapi kemungkinan besar itu lebih besar apinya itu ketika si istrinya ini menceritakan kepada orang tua istrinya. Begitupun sama teman-teman ya di dalam sesuatu kepemimpinan ya, apalagi setiap orang itu, apalagi khususnya laki-laki ya perlu apa itu ininya ya, setiap orang itu akan menjadi seorang pemimpin ya, dan seorang pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan atas kepemimpinannya ya. Mas, saya bukan ketua RW mas, ya saya hanya sebagai kepala keluarga. Ya kamu pemimpin. Mas, saya belum nikah mas, ya saya belum nikah, saya masih jomblo misalnya gitu kan, saya masih single, ya kamu memimpin atas diri kamu ya. Jadi setiap orang itu memimpin, memiliki sifat pemimpin. Makanya teman-teman coba dah lihat kalau di jalanan ya, di jalanan lihat orang tuh naik motor itu biasanya banyak yang apa, banyak yang kebut-kebutan, padahal nggak kenal, padahal nggak ada perlombaan, karena tadi orang itu ingin menjadi nomor satu ya, orang itu ingin berlomba-lomba ya. Itu fitrah ya, sifatnya seorang manusia ya seperti itu, apalagi seorang laki-laki ya. Nah sebenarnya yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, kejadian hal tersebut ya, itu kemarin sempat ada demo ya. Ada salah satu temanku ya, dia menyampaikan gini, kita itu ketika menyampaikan, kalau nggak salah ya, pokoknya intinya gini teman-teman, ketika kita menyampaikan sesuatu hal, sesuatu berita, itu harus adil ya.
kenapa yang disampaikan di berita di sosial media itu hanya hal yang buruk? Ya contoh misal dolar menaik, tetapi ketika kemarin dolar tadinya naik jadi turun, ya orang tidak banyak memposting. Ya, ketika mungkin hawa nafsu seseorang itu, lah itu kan memang nggak salah dong kalau kita mengingatkan gini. Coba sekarang gantian teman-teman. Ketika teman-teman misal teman-teman biasa memberikan makan ke orang lain, teman-teman mungkin tidak suka marah, teman-teman mungkin biasa baik ke orang lain, tetapi ketika ada satu kesalahan yang dilakukan teman-teman dan ternyata kesalahan itu diungkit oleh banyak orang, kira-kira apa yang dirasakan teman-teman? Ya kenapa kebaikan yang saya lakukan banyak, tetapi ketika ada satu hal buruk yang saya lakukan, kenapa orang itu sangat semangat sekali untuk mengangkat keburukan saya? Apalagi teman-teman terkait masalah politik itu kejam teman-teman. Ya kenapa bisa dikatakan politik itu kejam? Ya karena orang baik akan dicari-cari kesalahan. Ya, kayak waktu itu Pak Habibie, ya, yang bisa dibilang Pak Habibie sudah menurunkan dolar, tapi tetap di demo. Ya, tetap di demo. Makanya ketika kita contoh ya teman-teman, kenapa sih banyak orang-orang yang mungkin dia kalah, banyak orang-orang yang mungkin dia tidak mungkin ikut-ikutan, karena dia melihat dari secara hawa nafsu, bukan secara ilmu. Oh iya benar ya, dia melihat dari akal. Oh iya benar ya, padahal dia cari tahu aja enggak. Dia cari tahu aja enggak. Ya, bisa jadi teman-teman, bisa jadi mungkin pemimpinnya baik, punya niat baik, tapi bawahannya yang apa? Yang memanfaatkan kebaikan tersebut, yang memanfaatkan keadaan tersebut. Ya, makanya teman-teman, ketika kita menemukan orang yang salah, sikapilah, ya tegurlah, ingatkanlah dengan cara yang baik. Ya. Karena karakteristik orang teman-teman ya aku jujur aku banyak karena aku banyak bertemu dengan orang ya dimanapun itu, ya misal aku di suatu tempat aku ngobrol sama orang, aku ketemu sama orang, aku tahu karakteristik seseorang, dan orang yang aku temukan, orang yang dia itu mungkin membicarakan keburukan orang lain, contoh, oh si Fulan kayak gini, oh si Fulan suka marahnya gini. Biasanya orang tersebut itu sifatnya sama seperti apa yang dibicarakan. Misal dia bilang temannya pelit ya, padahal secara tidak langsung dia orangnya pelit juga. Ya aku banyak menemukan orang seperti itu. Ya karena aku biasa kadang memperhatikan dia bilang orang seperti itu, tapi memang diri sendiri seseorang tersebut ya seperti itu. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman, ya ada salah satu perkataan itu, orang yang beriman kepada hari akhir, ya dia tidak akan banyak bicara. Ya itu teman-teman coba salah satu dalilnya ya hadisnya. Ya, jadi orang-orang yang dia itu beriman, ya dia itu akan sedikit dalam berbicara. Sekalipun dia berbicara, dia akan berbicara sesuatu yang penting, sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang berfaedah. Ya. Makanya aku ketika kadang menemukan kekurangan pada orang lain, itu terkadang aku jadi introspeksi diri. Enggak, oh si ini kayak gini ya, oh si ini kayak gini ya. Karena orang itu akan diuji dengan apa? Dengan apa yang tidak dia sukai. Ya. Jadi sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang dibenci, sikapilah sewajarnya, teman-teman. Ya sikap sewajarnya. Ya. Banyaklah hal-hal yang mungkin kita temukan, ya orang yang bilang berkata apa, tapi ternyata dia melakukan seperti itu. Ya, jadi intinya, ketika kita menemukan kekurangan pada orang lain, kita menemukan kesalahan pada orang lain, kita ingatkanlah sewajarnya, teman. Karena jujur ya, aku sudah lumayan banyak ya, mengenal mungkin berbagai kelompok, mengenal berbagai ormas, mengenal berbagai pergerakan, ya, dan
banyak dari ada beberapa dari pergerakan yang mereka itu memiliki apa? Memiliki tujuan. Contoh, ya ini contoh teman-teman. Kalau kita misalnya ada orang gini, contoh, ya ada orang mungkin mengatakan si Fulan di depan kita, ya, si Fulan dia orang yang buruk, dia orang yang nggak baik. Kalau misalnya dia mengatakan hal tersebut itu murni, ya bukan atas kepentingan, itu aja nggak baik. Nah, apalagi apa teman-teman? Apalagi kalau dia mengatakan seperti itu untuk kepentingan. Ya. Maksudnya apa mas? Maksudnya ada salah satu kelompok. Ya, kelompok ini bisa dikatakan ilegal. Sebenarnya ada dua. Ya sebenarnya ada dua. Ya tapi yang banyak mungkin bergerak, yang banyak mungkin speak up di sosial media ini satu nih. Ya si pergerakan satu ini, si apa namanya? Ya pokoknya kelompok satu ini lah. Ya. Bahkan kemarin sempat agak heboh ya karena bisa dikatakan banyak ya personel dari mereka ya ataupun orang-orang dari mereka yang mungkin kita pasti kenal. Ketika aku menyebutkan orangnya pasti teman-teman kenal ya. Banyak yang mereka itu tidak memiliki kompeten di dalam bidangnya, tapi mereka ikut untuk apa? Untuk mengkaji, untuk membahas ya. Contoh, dia tidak paham terkait konteks akidah seperti apa, dia tidak pernah belajar tentang akidah, ilmu akidah itu seperti apa ya. Tapi dia ikut-ikut membahas. Maka orang-orang inilah yang akan apa? Yang bukannya akidah seseorang itu menjadi baik, malah semakin menjadi buruk. Ya, makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin aku tidak banyak mensepil, tapi aku akan menyepil ya beberapa hal-hal yang mereka lakukan itu seperti apa. Nah, jadi ini teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada salah satu kelompok. Ya, ada dua sebenarnya. Yang mereka itu tidak sepakat dengan sistem pemerintahan. Ya. Kalau di kelompok yang pertama dia menganggap sistem pemerintahan itu dianggap pokoknya orang-orang yang itu mengikuti sistem pemerintahan itu dikatakan kafir sama mereka. Ya. Ada lagi yang satu lagi sama secara akidah dia sama. Ya. Tapi yang satunya lebih parah, ya dia mungkin lebih banyak speak up di sosial media. Ya, ciri-cirinya apa sih mas? Ciri-cirinya tuh kalau kajian, ya mereka biasanya kajian itu tidak seperti kajian. Ya, jadi mereka beralasannya, ya kita kan bahasanya mungkin menjemput orang-orang yang mau hijrah, kita berbaur. Ya, makanya kajian-kajian mereka itu tidak seperti kajian-kajian pada umumnya. Tidak seperti kajian-kajian para ulama terdahulu, enggak. Ya, kajian yang mereka katakan kajian itu biasanya ada lucu-lucunya. Ya, itu biasanya kadang ada nyanyi-nyanyinya, ada musik-musiknya terlebih dahulu. Ya, kadang kajian mereka itu mungkin di suatu tempat, jadi bukan kayak kajian teman-teman. Ya, bukan kayak kajian. Ya, jadi bedakan fasilitas dengan cara, oke? Kalau fasilitas itu nggak apa-apa. Ya orang isi kajian di baru, orang isi kajian di ruang seminar itu nggak apa-apa. Tapi ada yang caranya itu berbeda. Berbeda di sini tadi ada yang musikan dulu. Ya, padahal ilmu itu tidak harus disampaikan dengan cara seperti itu. Ya, lihat dulu, ya Umar. Ya, lihat dulu Umar ya, yang bisa dikatakan beliau itu adalah orang yang sangat membenci Islam, bahkan tidak suka dengan Rasulullah ya, dan orang-orang Muslim ya. Ya. Tapi apakah Umar ini dia masuk ke dalam Islam, dia tobat? Apakah Umar ini masuk ke dalam Islam gara-gara ada yang main gitar? Apakah Umar ini masuk ke dalam Islam gara-gara ada kajian yang dimana moderatornya itu caranya yang lucu? Kan enggak. Ya. Jadi banyak teman-teman, jujur banyak orang-orang aktivis, apalagi aktivis yang mungkin bahasanya di bidang dakwah, itu akhirnya memahami apa? Kajian tuh kalau mau rame, bahasanya tuh jangan yang berat-berat.
bahasnya masalah cinta. Bahasa itu jangan akidah, jangan fikih. Ya. Itu yang mereka tanamkan di dalam pemikiran orang-orang. Ya. Kalau rame itu cari moderatornya yang lucu, MC-nya yang lucu. Kajian tuh kalau mau rame, cari ya adainlah misal nyanyi-nyanyi dulu, ya nyanyi Islam kayak gitu. Akhirnya orang identik ketika ingin mengadakan kajian offline, ya dia mencari yang seperti itu. Ya. Cari misal pemateri, maaf ya, pemateri yang mungkin dia followernya banyak. Ya. Makanya jujur aku masih kurang pantas teman-teman mungkin untuk tadi di teman-teman disebutkan sebagai seorang ustadz gitu, karena jujur aku masih sebagai seorang penuntut ilmu. Ya. Itulah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya banyak orang-orang yang tidak memiliki kompeten di dalam bidangnya, mereka ikut nimbrung. Ya, mereka ikut nimbrung. Bahkan ada juga yang, mohon maaf, yang kemarin menjadikan agama sebagai lawakan. Ya, banyak ustaz-ustaz yang berkomentar ustaz-ustaz yang turun. Kalau teman-teman pernah, mungkin di sini ada yang mungkin pernah pondok pesantren, ada di dalam kitab tauhid ya, itu dibahas ya, ada istilah itu namanya istiza. Ya, orang kafir secara tidak disengaja. Jadi dia tidak tahu bahwasanya dirinya itu sudah keluar dari Islam, tapi dia masih menganggap dirinya itu Islam. Siapakah itu? Orang yang mengolok-olok, orang yang menjadikan agama sebagai bahan bercanda. Ya. Makanya kemarin ada orang yang menjadikan agama, ya, mohon maaf ya, jidatnya itu diitemin. Ya. Maksudnya apa teman-teman? Jidatnya diitemin, gitu. Contoh gini aja teman-teman, contoh, misal kalian tuh punya bapak, ya, bapak kalian tuh misal kalau pakai apa ya, kalau pakai peci ya, pakai peci misal segini, ya, pakai peci misal segini, ya. Terus misal sininya jidatnya itu, terus ada temen nih, ya temennya dia itu jidatnya itu ditemin, pakai pecinya itu kayak bapaknya, terus dia ngomong di depan dia gitu kayak assalamualaikum. Kira-kira anak tersebut marah atau tidak? Orang yang memiliki perasaan masih marah. Mungkin konteksnya dia tidak ngeledek, ya, konteksnya dia hanya memperagakan. Tapi sebagai anaknya, bahasanya lu ngapain? Ya, lu ngapain mirip-miripin nama bapak gua? Lu ngeledek gua? Pasti kan kayak gitu. Ya. Makanya teman-teman, ambillah ilmu dari orang-orang yang memiliki kapasitas yang pas. Ya, karena jujur teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama, hanya di dalam Islam, hanya di dalam urusan agama saja banyak orang yang bisa bebas dalam berbicara. Teman-teman coba lihat seorang dokter ketika dia ingin mengobati pasien, dia harus punya ijazah dulu. Ijazah apa? Kedokteran. Ya, harus punya surat dulu. Surat apa? Izin praktek. Orang, ya, mau apa lagi teman-teman? Orang mau masuk kerja, ya, di bengkel, ya, ataupun di tempat perbaikan motor, yang dilihat apa? Ijazah teknik mesinnya ada nggak? Pengalamannya ada nggak? Sedangkan di dalam masalah agama, ya, kita tidak spesifik ya dalam memperhatikan apa? Memperhatikan keahlian seseorang tersebut. Ya, kalau di dalam keistimewaan ya, di keistimewaan Islam itu, di dalam agama Islam itu adalah sanad. Ya, keilmuan kita memiliki sanad. Jadi dulu antum pernah belajar sama syekh siapa? Antum pernah belajar minimal, walaupun tidak sama syekh, tidak dengan syekh, minimal dengan ustadz yang memiliki sanad, yang dimana ustadz tersebut itu dulu belajar kepada syekh yang ada di Timur Tengah sana, minimal seperti itu teman-teman.
Ya, jujur aku banyak menemukan orang-orang yang, mohon maaf ya, mereka nih, jadi gini teman-teman ya, ini aku spill. Jadi ada salah satu komunitas, ya komunitas ini offline dan ada di setiap kota-kota besar ya. Mungkin kalau teman-teman tahu, ini komunitas hijrah. Ya. Tapi teman-teman, misal nih, mereka itu ada kelas khusus. Jadi ketika ada orang yang ikut nih kelas khusus, berapa pertemuan lah, berapa minggu, berapa hari, itu ketika dia memiliki multi talent, misal dalam berbicara dan sebagainya, itu mereka akan dijadikan sebagai seorang pemateri. Ya, ngisi-ngisi misal di masjid-masjid. Ya, padahal dia belajar dengan Syekh Mulazamah dia tidak pernah, belajar dengan Ustadz Mulazamah dia tidak pernah, mondok pun tidak pernah. Ya, karena tadi, oh dia pandai dalam berbicara, ya oh followernya banyak. Jujur aku ketika berbicara, apa yang aku sampaikan, aku kan juga masih banyak kurangnya teman-teman. Ya, tapi di sini aku hanya mengingatkan ya, karena jadi apa, biar teman-teman itu lebih selektif kembali. Ya, lebih selektif lagi. Ya, jujur aku ketika menyampaikan itu masih banyak ilmu yang masih kurang di dalam diri aku pribadi. Ya, tapi di sini aku memiliki rasa peduli dengan teman-teman bahwasanya ketika dalam mempelajari ilmu, ya karena tadi teman-teman, kalau kita salah dalam memilih guru, akhirnya salah juga dalam kita memahami ilmu agama. Ya. Contoh, ya misal bisa di fulan ya, salah satu fulan A, jadi mengatakan kalau mengingatkan orang itu kita harus pakai adat. Ya. Tapi di Ustadz B mengatakan kalau dia salah kita ingatkan secara terang-terangan. Ini kan dua hal yang kita anggap pasti kalau orang nggak tahu itu akan dianggap benar semua. Oh iya ya, dia dia aja apa namanya, dia aja terang-terangan. Ya, nah, makanya nanti di situ akan ada pembahasan ya, mungkin di dalam masalah fikih kontemporer. Ya, pembahasan kenapa mungkin mengingatkan ya di dalam masalah mungkin muamalah di dalam fikih. Ya, maksudnya apa teman-teman? Contoh, apakah boleh kita untuk misal ada orang yang dia menyampaikan di sosial media, terus yang disampaikan itu salah, bagaimana cara kita mengingatkan? Apakah kita harus terang-terang? Ada tahapannya. Tahapannya apa? Kita ingatkan dia dulu secara empat mata. Ya, misal ada orang bilang, oh sholat wajib itu bukan 5 waktu tapi 4 waktu. Ini kan salah. Misalnya seorang ustadz besar nih, ya, misalnya seorang ustadz besar mengatakan seperti itu. Yang kita lakukan itu adalah mengingatkannya dulu, ajak dia, ayo bertemu kalah atau kayak gimana gitu ya, dalam ataupun ada orang yang edit gitu kan videonya. Nah, ketika dia tidak mau untuk diingatkan, ya, apalagi yang namanya sosial media itu sangatlah luas, ya sangatlah luas, ya maka tadi ketika didiamkan itu dampaknya itu akan besar. Ya. Wah, karena dia seorang kiai, karena dia seorang ustadz besar, tapi dia mengatakan salah seperti itu, berapa banyak orang yang akan percaya sama dia. Nah, ketika kita sudah ingin mengajak dia, ingin mengobrol dengan dia, mengingatkan dia tidak mau, makanya ada cara selanjutnya apa ya, cara selanjutnya kita menyampaikan di depan halayak umum juga ya, kesalahan apa yang disampaikan, tapi niatkan untuk apa, tidak fokus kepada orangnya, tapi apa yang fokuslah kepada kesalahannya gitu ya. Karena teman-teman jujur di masalah politik ya, di masalah kehidupan kita itu banyak orang memiliki kepentingan ya, mungkin kita anggap oh iya benar dia salah, tapi ternyata ada orang yang memiliki kepentingan untuk apa, untuk menjatuhkan orang tersebut ya, untuk menjatuhkan orang tersebut ya. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada salah satu kisah di dulu Sultan Hamid ya, Sultan Hamid yang keempat kalau nggak salah. Jadi kalau teman-teman mungkin sering teman-teman pasti sering mendengarkan kisahnya seorang yang dianggap sama
warganya sama tetangganya dia adalah seorang yang suka menyewa perempuan malam. Dia adalah orang yang biasa beli minuman keras. Tapi ternyata apa teman-teman? Ternyata apa yang dipikirkan oleh orang-orang di sekitarnya itu tidak seperti apa yang pada kenyataan aslinya tidak seperti itu. Ya, ternyata apa? Ternyata dia membeli minuman keras bukan untuk diminum tapi untuk dia buang. Ya. Agar tadi yang seharusnya minuman keras ini dibeli sama orang, diminum sama orang, karena sudah dia beli semua, akhirnya nggak ada orang yang meminum minuman keras pada malam hari itu. Ya. Dia mendatangi seorang pelacur, ya dia memberi uang, ya memberi istilahnya mereka lah, ya mereka uang. Agar apa? Agar mereka itu tidak mencari apa? Mencari laki-laki pada malam hari itu. Makanya dari situ teman-teman apa? Dari situ pentingnya kita itu untuk bertabayun. Ya. Yang paling sakit apa teman-teman? Yang paling sakit adalah kita menganggap orang jahat, padahal orang tersebut itu adalah orang yang baik. Kita menganggap orang itu adalah kita membenci orang, tapi ternyata orang tersebut itu adalah orang yang peduli sama kita. Kayak contoh ada laki-laki yang ngajak yang melamar, ya yang mungkin ingin taruh, tapi ternyata ditolak. Itu baik. Ya. Ternyata perempuan tersebut lebih memilih misal laki-laki lain, ternyata laki-laki yang dia pilih ya selingkuh. Karena dia menyadari, oh ternyata orang yang saya tolak ini adalah orang yang baik. Ya. Makanya ada salah satu perkataan ya dari ulama klasik itu, dari ulama terdahulu. Jadi tadi kan di dalam perkataan Imam Syafi'i, ya kita itu tidak bisa untuk membuat semua orang itu menyukai kita. Nah di dalam salah satu perkataan ulama terdahulu itu adalah ketika ada orang yang disukai oleh banyak orang, ya ketika kita menemukan orang yang disukai oleh banyak orang, ya orang tersebut itu adalah orang yang buruk. Ya. Kenapa teman-teman? Coba kita lihat. Ya. Karena kita mungkin menemukan orang di sekitar kita ataupun mungkin di sosial media, yang mereka itu yang tadinya mungkin tidak ngerokok jadi ngerokok, yang tadinya mungkin dia rajin sholat jadi nggak rajin sholat. Ya. Karena mungkin yang ada di pikiran dia apa? Yang ada di pikiran dia pengen dilihat baik sama temannya. Dia ingin dilihat dekat sama temannya. Dia ingin ada ikatan dengan temannya. Tapi yang dia korbankan adalah hal-hal syariat. Makanya tidak ada orang yang semua orang itu menyukainya. Ya sekalipun dia adalah orang yang baik. Orang Rasulullah SAW aja sampai saat ini masih banyak ada juga orang yang tidak suka dengan beliau. Rasul, ya kita bukan nabi, bukan rasul. Ya, makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya mungkin ini tadi terkait dalam mengkritik kita harus sangat berhati-hati sekali. Ya sekalipun kita mungkin menemukan kesalahan dari orang tersebut, kita cara mengingatkannya itu dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang diajarkan oleh Islam, ya yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh para sahabat. Ya, nah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, jadi tadi baik lagi, ketika ada orang yang disukain oleh banyak orang, ya dia bukanlah orang yang, dia adalah orang yang buruk. Ya. Apa? Karena teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang itu memiliki pilihan. Ya. Contoh nih, teman-teman mungkin ada yang kuliah, ada juga yang mungkin kerja. Ya kita misal ada teman-teman yang kuliah, dia ada di dalam satu kelas. Nah, ketika dia keluar kelas, ya tiba-tiba azan. Ada temennya yang ke masjid, ada temennya yang makan ke kantin, ada temennya yang balik ke kos-kosan, ada yang main. Apakah orang tersebut itu bisa untuk membuat seseorang teman-teman sekelasnya itu suka sama dia? Enggak. Dia harus apa? Harus memilih salah satu. Ya.
Pilih, kamu mau ikut makan sama teman-temanmu, kamu ingin sholat ke masjid, kamu ingin mungkin pergi main sama teman-teman. Orang itu punya pilihan, teman-teman. Tadi baik lagi, ya, tidak ada orang yang bisa membuat semua orang itu ridho kepadanya, suka kepadanya. Ya. Nah, makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita itu jangan fokus bagaimana caranya orang itu menyukai kita, jangan. Kita fokuslah untuk apa? Untuk tadi kita fokus aja untuk berbuat kebaikan. Mau dia suka dengan kita atau tidak, itu bukan urusan kita. Yang penting kita baik sama orang, yang penting kita tidak berbuat jahat sama orang. Dan satu lagi teman-teman, ya, kejarlah cintanya Allah, kejarlah ridhonya Allah. Karena kalau Allah ridho, karena kalau Allah itu udah cinta kepada kita, dimanapun kita berada, Allah pasti akan memberikan orang-orang dan lingkungan yang terbaik untuk kita. Pasti teman-teman. Ya. Contoh misal, teman-teman tuh baru masuk kuliah ataupun baru masuk kerja. Tiba-tiba ternyata teman-teman ketemu sama teman baru. Waduh, saya punya teman baru nih. Tapi ketika ternyata azan zuhur, ya, teman-teman yang hatinya itu kokoh, yang jiwanya itu kokoh, ya, tidak gampang goyah, ya, yang punya pribadinya itu sangat teguh, ya, teman-teman itu tidak memilih, teman-teman itu ketika waktunya sholat teman-teman ke masjid. Tapi teman baru yang tadi baru kenalan, baru dapat gitu kan, udah cocok lah dan sebagainya, ternyata dia nggak suka ke masjid. Ada dong orang, aduh, dia makan lagi, nanti kalau saya nggak ikut dia makan, takutnya dia ngejauh dari saya, takutnya saya nanti nggak deket sama dia. Teman-teman nggak usah peduli, teman-teman fokus pada apa? Pada kewajiban teman-teman. Fokus pada apa? Pada kewajiban teman-teman. Sholat, oke, sholat. Karena kenapa teman-teman? Ketika kita mengejar cintanya Allah, lantas orang yang mungkin kita, teman-teman kemungkinan, ya, misal ada teman baru. Nah, karena tadi kita mengejar cintanya Allah, akhirnya dia pergi. Insya Allah akan menggantikan dengan orang yang lebih baik. Itu pasti teman-teman. Ya, itu pasti teman-teman. Begitupun nggak hanya orang, harta, perbuatan, waktu. Ya. Ada orang kerja, terus dia ketika waktunya sholat, ya misalnya dari dia nggak sholat, yang dipikirkan, saya padat waktunya, ya, sholat berapa menit sih teman-teman? Makanya aku kadang nggak suka gitu, ada orang sok sibuk, ada orang mungkin sok padat gitu, aku nggak suka. Emang sepadat apa sih? Ya. Kalau seseorang ketika dia di dalam waktu yang sangat padat, dia menyempatkan waktunya, dia memprioritaskan Allah, dia memprioritaskan syariat di dalam hidupnya. Ya, bisa jadi yang tadinya dia kerja misal 1 jam dia nyelesain 5 lembar, dia jadi 10 lembar, bisa jadi. Karena semua yang ada di muka bumi ini itu milik Allah, teman-teman. Jadi kalau kita fokus, kita memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita, Allah pasti akan memberikan yang terbaik. Itu yang aku rasakan, teman-teman. Itu yang aku rasakan. Contoh, oke. Ya, contoh. Ya. Ini aja di dalam suatu pekerjaan, teman-teman. Ya. Misal ada orang kayak, waduh, saya dapat info kerja nih, tapi saya mikir nanti sholatnya gimana, nanti ininya gimana. Ya, ternyata akhirnya nggak dapet pekerjaan tersebut.
Ya padahal orang-orang tuh udah banyak yang kerja, teman-teman yang kerja dan sebagainya, tapi dia belum datang karena dia berpikir apa, nanti kalau saya di sini saya sholatnya gimana, nanti kalau saya di sini saya sholatnya gimana. Tapi tadi teman-teman, semua itu akan ada waktunya. Bisa jadi setelah itu beberapa lama kemudian, beberapa bulan, beberapa hari, beberapa minggu kemudian, Allah memberikan dia pekerjaan yang bisa dibilang 2 kali lipat pendapatannya, bahkan 3 kali lipat pendapatannya, dan dia diberikan lingkungan yang terbaik. Ya, jujur itu yang aku rasakan seperti itu teman. Ya. Jadi makanya teman-teman, jangan meremehkan, jangan menjadikan, ya maksudnya jangan jadilah prioritas dalam kehidupan kita itu tadi ibadah, syariat, ya kita pokoknya fokus itu apa ya, jangan takutlah di dalam hidup kalau kita dekat dengan Allah, itu jangan takut teman-teman. Ya. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi ya, ketika kita diri kita itu sudah baik, ya ketika diri kita itu sudah menjadi seseorang yang taat, ya ketika diri kita itu sudah memprioritaskan Allah di dalam kehidupan kita, ibadah kita itu sudah baik, sudah benar dan sebagainya, ya maka akan terbentuk apa? Akan terbentuk sifat di dalam diri kita, ya sifat. Ya, sifat. Nah, ketika kita memiliki sifat yang baik, maka kita menyikapi sesuatu itu dengan baik dan bijak. Ya, tidak melanggar syariat, teman-teman. Ya, makanya jujur aku kalau di dalam Islam itu ada namanya syubhat. Ya, syubhat itu yang seakan-akan itu hal yang benar, tapi sebenarnya itu salah. Ya, makanya teman-teman mungkin karena ini waktunya sudah lumayan mepet, ya, jadi aku hanya menyampaikan kepada teman-teman, ya, karena mungkin akan banyak teman-teman itu mendapati seorang guru, akan banyak teman-teman itu mempelajari ilmu, maka banyaklah mengambil ilmu dari siapapun itu, ya. Yang pertama, yang kedua, ya Rasulullah SAW menyampaikan, mewariskan kepada kita, kepada umatnya itu dua perkara, yaitu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka carilah seseorang mungkin yang akan teman-teman ambil ilmunya, yang dia itu memprioritaskan mengacu kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, karena sekarang banyak juga teman-teman orang-orang pada bawa dalil, tapi dia salah dalam penafsiran. Ya, orang dalil masalah Allah di mana aja banyak yang salah dalam penafsiran. Ya. Padahal berapa banyak ya ayat yang menyebutkan, yang menjelaskan, ya, yang menyebutkan bahwasanya Allah ada di mana? Ada di atas arsy, ya ada di arsy. Ya. Makanya teman-teman, kalau kita masih menjadi seorang penuntut ilmu, ketika kita mendapati sesuatu hal yang baru, kita jangan tergesa-gesa, gini, enggak. Kita tampung dulu. Ya, kita tampung dulu. Ya contoh misal teman-teman. Ya teman-teman biasa makan mangga itu biasanya manis. Ya, yang teman-teman tahu mangga itu rasanya manis. Tapi ada orang bilang, saya makan mangga rasanya asam. Ya, kalau dia orang yang pemarah, dia orang yang tidak sabar, dan orang yang tidak mau belajar, apa yang akan dia lakukan? Ya, yang akan ekspresi dia seperti apa? Loh, kamu kok bilang mangga asam, kamu gitu manis. Tapi kalau orang yang bijak apa? Ya, coba katanya kamu makan mangganya asam. Coba mangganya mana, saya mau nyobain. Itu yang bijak. Ya, karena jujur teman-teman, di dalam sekarang itu yang aku lihat di dalam masalah dakwah, ya
itu banyak orang-orang yang memiliki kepentingan, dan baik lagi, mereka bukan mencari kebenaran, tetapi mereka mencari pembenaran. Itu ya, makanya kayak ada orang debat-debat itu percuma, teman-teman. Percumanya apa? Percumanya kalau bagi mereka ya, karena yang mereka cari itu bukan kebenaran tapi pembenaran gitu. Jadi mereka tuh niat dari awal, ya niat dari awal itu bukan mencari sesuatu yang benar, tapi niat dari awal untuk apa? Bagaimana caranya mereka itu menang. Udah itu ya, makanya berbagai cara pasti akan dilakukan ya. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, aku tidak aneh gitu ketika misal melihat orang yang mungkin contoh ya, melihat orang yang mungkin dia tidak misal ada sesuatu yang disampaikan ya, ternyata dia tidak langsung mengerti atau seperti apa, karena tadi semua hal itu butuh proses ya. Begitupun aku pun juga pernah merasakan hal tersebut ketika aku biasa melakukan sesuatu hal, tapi ternyata hal tersebut itu ternyata tidak boleh ya, pasti kan gitu, kok nggak boleh, ini kan baik ya. Ingat, masalah ibadah itu bukan dinilai dari oh yang penting baik, tapi apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan kepada kita, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan kita, apakah Allah memerintahkan kita, itu yang harus kita lihat, bukan yang penting baik. Kalau yang penting baik, orang sholat sehari 10 waktu pun juga baik ya. Kok kamu sholat orang-orang pada 5 waktu, kamu 10 waktu, ya kan baik dong. Kok saya sholat 10 waktu, kan otomatis saya lebih baik dong daripada yang lain. Tapi di dalam agama Islam itu bukan itu yang jadi patokan. Rasul mengajarkannya seperti apa, Rasul memerintahkannya seperti apa, itu teman-teman ya. Itu kalau ada orang banyak ya, para asatid yang mungkin beralibi, loh kamu kok langsung dari Rasul ya, berarti kamu melompati para ulama-ulama. Ingat, ulama itu seorang manusia teman-teman ya, itu ada salahnya, bisa salah ya. Jadi jangan menganggap seorang ulama itu maksum. Makanya apakah boleh kita mengambil pendapatnya? Kita belajar melewati para ulama. Tapi contoh gini teman-teman, contoh si bos bilang sekarang besok masuk kerja pakai baju warna putih ya. Terus di bawah bos itu ada staff misalnya, di bawah staff misalnya ada karyawan dan sebagainya. Karyawan tahu dari siapa? Dari staff ya. Ada staff yang bilang, kata bos pakai baju warna putih, kata bos pakai baju ya, pakai baju ya gitu. Pasti kan beda kan, konteks yang berbeda ya. Itulah teman-teman, jadi kita tetap kita melewati, kita bisa mengetahui ilmu itu dari para ulama, tapi cek dulu ya apakah sesuai atau tidak. Jadi kita cek nih, oh misal kata si fulan pakai besok pakai baju warna putih ya, coba kita lihat SOP di kantor, kata bos bener gak pakai warna putih itu ya. Jadi itulah teman-teman yang harus kita pahami. Seperti halnya kayak tadi, Allah di mana ya. Ada ustadz yang bilang oh Allah ada di atas arsy. Kita lihat ayat Al-Qurannya itu seperti apa. Kalau ayatnya itu sekali, 2 kali, mungkin banyak penafsiran, mungkin masih bisa lah, mungkin ada orang wah ini bisa ditafsirkan. Tapi kalau ayatnya itu ada banyak ya, apakah perlu ditafsirkan ya. Ada orang bilang besok pakai baju warna putih ya, dia bilang lagi besok pakai baju warna putih, dia bilang lagi udah pasti putih, nggak mungkin itu ya. Tapi kalau misalnya ada orang besok pakai baju warna putih ya, bisa jadi mungkin penafsirannya oh putih ini yang penting bersih gitu. Putih ini yang penting suci gitu. Jadi kita harus paham teman-teman dalam konteks hal tersebut, karena banyak orang-orang yang ingin mempertahankan apa pendapatnya, kalau pendapatnya udah jelas tidak sesuai ya.
Makanya itulah teman-teman yang harus kita pahami, apalagi sekarang banyak tadi ya terkait masalah mengkritik yang mungkin kita banyak kita anggap hal itu benar, tapi padahal itu hal yang salah. Ya karena tadi balik lagi mungkin di pandangan kita, oh dia membela sesuatu yang benar, dia menyampaikan sesuatu yang benar, tapi nyatanya mereka punya kepentingan. Ya, lebih dari itu bahkan. Ya, lebih dari itu. Ya, mereka tidak ingin ada namanya sistem pemerintahan. Gitu. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala banyak belajar biar tadi ya karena teman-teman ya, sesuatu hal yang mereka sampaikan, syubhat-syubhat yang mereka sampaikan itu udah ada bantahannya. Jadi teman-teman tuh ketika menyampaikan gini ya, contoh, oh iya ternyata yang Gibran bener ya, itu udah ada bantahan syubhatnya. Ya. Ya, udah ada bantahan syubhatnya. Jadi kalau misal tadi ada orang bilang, oh besok pakai bajunya warna yang penting cerah ya. Ya teman-teman dicek lagi, bener gak sih cerah? Oh ternyata bukan cerah, ternyata putih gitu. Jadi kita kalau mau menjadi seorang penuntut ilmu, ya karena kita kan belajar itu dari ketika kita dari buaya sampai ke liang lahat kan teman-teman. Nah, maka jadikanlah ya kita itu menjadi orang yang tamak. Makanya di dalam perkataan Imam Syafi'i, "Lam tanalul ilma illa bisittatin sawdika kafsilah habibayani." Ya, seseorang itu tidak akan mendapati ilmu tanpa 6 perkara. Salah satunya apa? Ya adalah tamak. Ya, rakus. Ya, ada juga tadi cerdas. Ya, cerdas, rakus, tamak. Karena orang cerdas apa? Dia bisa membedakan, dia bisa apa ya? Ya dia tidak ugal-ugalan lah, yang dia tidak sembrono dalam mengambil ilmu, dalam menyampaikan, dalam mengambil dari siapa dia mengambil ilmu. Ya, itu teman-teman ya. Jadi kalau kita ingin menjadi seseorang, kalau teman-teman ingin menjadi dokter, belajar sama ahlinya. Kalau teman-teman mau menjadi seorang pilot, belajar sama pilot. Kalau teman-teman mau menjadi mau ahli, teman-teman mau semakin paham agama, belajar sama ahlinya. Ya mungkin aku di sini hanya menyampaikan motivasi ke teman-teman. Aku hanya menyampaikan alur jembatannya bagaimana. Terkait belajarnya lebih dalam, udah banyak syekh-syekh. Ya, apalagi sekarang dengan adanya teknologi, apakah salah? Ya kita belajar mungkin dari sosmed. Ya nggak salah teman-teman. Ya. Kalau semisal contoh yang disampaikan di sosmed, ya babi itu haram. Kita boleh nggak ngambil ilmu babi itu haram? Ya benar. Ya. Kalau semisal kita belajar di offline, ya kita offline ketemu gurunya langsung. Tapi dia bilang apa? Babi itu halal. Apakah benar? Enggak. Jadi lihatlah dari konteksnya. Kenapa banyak orang belajar dari online? Misal ada orang gitu kan, kok kamu belajar dari online? Karena mereka tuh udah pada ketakutan. Ya orang-orang tuh udah pada sadar. Ya karena dengan adanya sosial media, orang itu jadi banyak tahu. Yang tadinya nggak tahu jadi pada tahu. Ya. Makanya kan ada orang, ya dia bilang, orang belajar tuh jangan dari online. Sedangkan dia buat konten dakwah di sosial media. Ya. Kalau dia bilang jangan dari online, jadi nggak usah adain konten dakwah, ya, apalagi sampai buka YouTube. Ya, jadi itulah teman-teman ya. Jadi banyak orang itu yang sekarang memiliki kepentingan. Ya kita jadilah seorang muslim itu yang cerdas teman-teman. Ya agar kita tidak mudah untuk digiring opini, agar kita tidak mudah untuk diarahkan ya ke suatu arah yang mungkin yang seharusnya ya kita tidak ke sana gitu ya. Jadi ya teman-teman yang semoga kita terhindar dari fitnah-fitnah seperti itu, kita terhindar dari berbagai macam hal-hal yang mungkin salah, yang melanggar syarat dan sebagainya. Baik lagi ya, masih banyak kekurangan pada diriku pribadi ya, masih banyak mungkin kesalahan dan aib-aib yang mungkin Allah tutupi. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di sini sama-sama belajar. Ya aku pun juga masih banyak ya keinginanku, mimpiku ingin banyak belajar juga ya, khususnya mulazamah kayak gitu teman. Jadi dalam masalah agama mimpilah setinggi-tingginya. Ya, karena salah satu yang kalau kita mau bahagia itu ketika kita bisa menjadi orang bermanfaat. Contoh orang kaya punya banyak duit pun juga kalau nggak bermanfaat juga nggak bahagia teman-teman.
Ya kenapa ada orang mungkin hidupnya sederhana tapi dia bahagia? Karena dia bermanfaat. Gitu. Ya itu saja teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala nih. Aku lagi di ruang meeting proyek gitu. Ya jadi tempatnya ada triplek kayak gitu ya. Ini kantor tuh ada gambar-gambar gitu. Ya itu saja teman-teman. Ya semoga teman-teman semangat selalu, teman-teman selalu istiqomah. Intinya ketika ada orang yang menyampaikan, ya teman-teman kalau tidak disukai disimpan saja. Ya, karena siapa tahu nanti teman-teman akan tahu kebenarannya seperti apa. Itu saja teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kembalikan lagi ke moderator. Ya, itu saja. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.